Dimohon jamaah yang di belakang bisa merapat ke depan biar lebih rapi lagi. Jamaah-jamaah yang di tengah bisa merapatkan ke depan Bapak-bapak. Monggo silakan. Biar lebih rapi lagi ke depan aja biar gak bolong. Yang di sebelah kanan kiri. Yang di luar bisa masuk ke dalam. Untuk jamaah-jamaah yang ada di luar bisa sama-sama kita lebih khidmat, lebih dingin di dalam, nanti biar bisa ditutup pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم أما بعد. Tiada kata yang pantas di awal acara ini melainkan ucapan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin yang tiada hentinya dari kita lahir hingga sekarang melimpahkan rahmat nikmat berkah hidayahnya serta taufiknya kepada kita sehingga kita semua dapat berjumpa bertatap muka menghadiri majelis yang mulia berada dalam rumah yang mulia ini. Semoga acara pada malam hari ini terlaksana dengan baik, penuh ridha dan rahmatnya biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Salawat dan salam taslim senantiasa kita limpahkan kepada junjungan penuntun pembawa kabar gembira berupa Al-Qur'anul Karim, yaitu baginda Rasulullah Habibina wa Syafi'ina Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga keluarga, sahabat, tabi'in, ulama dan semua pewaris ilmu para rasul yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menjadi zaman yang terang benderang, penuh kedamaian dengan dinul Islam.
Semoga kelak kita diakui menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Ya qaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama wabil khusus Al-Mukarram wa Mukhtaram Ustadz Anwari Hambali. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Hidayatullah dari Balikpapan, juga selaku pembina. Sedikit biografi beliau, yaitu memiliki beberapa kegiatan pesantren di Hidayatullah di Berau, pengiriman dai ke pelosok-pelosok. Saat ini ada 8 dai di pelosok daerah wilayah Kalimantan Timur. Pengiriman guru mengaji ke pelosok, saat ini ada 20 guru mengaji di pelosok dengan santri kurang lebih 200-an. Beliau membangun rumah Quran dan rumah dai. Saat ini sudah terdapat 15 rumah Quran di pelosok Derawan, Tanjung Batu, Batu Tumbuk, Talisayan, Maratua, Bumi Jaya dan Bukit Makmur. Beliau juga membina 3 pondok, Al-Ihsan Tanjung Redep, Darul Hufaz di Tanjung Batu dan Al-Hakim di Talisayan. Yang kami hormati Bapak Sumardi selaku Direktur Operation dan Technical Support dari HO. Yang kami hormati PJO Buma Binsua Bapak Agung Indriat Moko. Yang kami hormati Bapak Srianta selaku Manajer Busine Support dan segenap jajaran top manajemen Buma, para subten, Bapak Ridwansyah Sitepu, Pak Rahmani, Pak Triheri, Pak Zulfikar, Pak Dedik, Pak Aksal, dan semua jajaran yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ferry Indrayana selaku KTT PT Brokol. Yang kami hormati Bapak Febri Wiyadi Jali selaku GM System Compliance dan Environment. Yang kami hormati Bapak Maurice Irwan, Main Operation dan Senior Manager. Yang kami hormati Bapak Arin Toko Saputro selaku WKTT BMO 2. Yang kami hormati Bapak Apri Bowo Rosyanto selaku Operation Support dan Relation Senior Manager. Yang kami hormati Bapak Lukman Hakim, Manager Geoteknik dan Hidrologi Manager. Bapak Hizwil Kirmi selaku Sistem Management Manager. Pak Andi Zulkarnain selaku Operation Compliance Manager. Dan Pak Andi Henry, Manager Emergency Response. Dan segenap tamu undangan dari FAD, MTL, KDC, dan PAMA yang telah hadir mewakili acara pada malam hari ini. Yang kami hormati segenap subkon mitra kerja dan seluruh jamaah kaum muslimin muslimat warga MES Buma Binsua. Mengiringi waktu yang penuh berkah ini, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada malam hari ini, Senin 13 Januari 2025 atau 14 Rajab 1446 Hijriah, bertema Safari Silaturahim dan doa bersama untuk semua karyawan dan keselamatan operasional Buma dan Brokol, dengan tema bersyukur, berkarya, dan bermartabat. Acara yang pertama pada malam hari ini yaitu pembacaan Ummul Kitab. Yang kedua pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Muslim dari Tanjung Redep. Yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat acara inti Mau'idhah Hasanah. Dan yang kelima doa penutup bersama. Kemudian ada tambahan sesi tanya jawab mungkin nanti sebelum doa yang akan disampaikan oleh Ustadz setelah mengisi acara. Dan yang terakhir yaitu ramah tamah dan foto bersama. Sebelum mulai acara kita pada malam hari ini, yang atas ridho Allah penuh berkah, semoga kita mendapatkan berkah atas acara pada malam hari ini. Marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah biniyatin ala kulli sholihah bibarakatillah ridhoillah laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Melanjutkan acara yang kedua pada malam hari ini yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh beliau Al-Ustadz Muslim dari Tanjung Redap. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an. Alhamdulillah, sungguh indah lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga bisa membawa acara pada malam hari ini sehingga penuh keberkahan dan penuh kenikmatan dalam melaksanakan acara pada malam hari ini. Melanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Pak Agung Indriatmoko selaku PJO Buma Binswa. Pada Pak Agung kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sumadi, selamat datang Pak. Kebetulan juga ngepas acara Pak. Pak Srianta dan semua rekan-rekan manajemen Buma Binswa. Yang saya hormati Pak Haji Ferry Indrayana dan semua rekan-rekan manajemen dari PT Brokol. Dan semua warga MES Buma Binungan ya, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan kembali, diberikan kepercayaan oleh Pak Andi. Makasih Pak Andi Jules dan Pak Ferry, bahwa kita bisa didatangin ya, bisa bersilaturahmi kembali, hal yang sangat langka oleh para manajemen Brokol, menyapa kita semua di sini. Semoga Bapak manajemen Brokol selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Tidak lain dan tidak bukan, alhamdulillah ini juga sebagai agenda rutin. Kita berharap juga di lain kesempatan kita masih bisa jadi tuan rumah, bisa dikunjungin oleh petinggi-petinggi
PT Brogol, dan yang sangat kita harapkan di sini kita bisa jadi menambah ilmu, ya, apalagi di tahun baru ini karena masih awalnya juga patutnya kita bisa terus berintrospeksi. Dan mohon maaf, kebetulan Pak Ferry kemarin di Bendungan Suaran khususnya ada satu kejadian gitu ya, walaupun nermis, ya tidak lain tidak bukan kita menjadi pelajaran berharga. Kebetulan juga karena kita sudah mulai mau tutup proyek gitu ya, jadi tentunya siraman-siraman rohani ini sangat kita butuhkan, ya, karena kita jadi bisa lebih mungkin banyak introspeksi khususnya gitu ya. Ya kalau dibandingkan tahun lalu tentunya introspeksi sebagai umat muslim seperti kita ya, sudah sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berusaha ya, tahun ini harus lebih dekat lagi. Ya, semoga Buma bin Suwa bisa menjalankan amanah sampai benar-benar tutup proyek di sini dengan aman dan selamat. Ya, kita doakan semua yang ada di sini tetap sehat semua. Saya tidak panjang lebar karena nanti intinya kalau dari materi tema di sini bersyukur, berkaya dan bermartabat, hal yang mungkin perlu kita implementasikan nanti. Ya, mungkin saja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agung atas sambutannya. Kami lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Ferry Indrayana selaku Kepala Teknik Tambang PT Brogol. Kepada Pak Ferry kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ustadz kita yang akan mengisi kajian ilmu malam ini, Ustadz Anwar Ambali dari Balikpapan, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatullah ya Ustadz ya. Ustadz Muslim, imam kita tadi Pak, salat maghrib dan Isya dan sekaligus membacakan ayat suci Al-Quran. Yang saya hormati Pak Sumardi, Direksi PT Buma, Pak Agung ya beserta seluruh jajaran PJO PT Buma bin Suwa. Jadi bukan tahunnya aja yang baru, PJO Buma bin Suwa juga baru di pertepatan dengan ganti tahun ya Pak Agung ya. Pak Arin, Wakil Kepala Teknik Tambang Bendungan 2 beserta seluruh jajaran, rekan-rekan manajemen dari Head Office ya yang hadir malam ini, seluruh rekan-rekan mitra kerja PT Buma, karyawan PT Buma bin Suwa yang hadir malam ini yang saya hormati, dan rasa terima kasih kepada Takmir Masjid ya Al-Amin yang telah mengatur acara kita sehingga kegiatan malam ini kita bisa laksanakan. Pertama tentunya kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluk ciptaannya. Nah, mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, Allah jaga apa yang diberikan Allah kepada kita selalu bertambah berkah dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, ini bagian rangkaian silaturahmi dan doa bersama ya. Jadi
Kemarin kita juga di internal sudah alignment tentang rencana 2025 dan rencana ke depan di PT Berukul bersama pemilik, dan saya juga yakin di Buma juga sudah align, dan di tataran operasional ada agenda yang memang kita lakukan ya, keliling site operasi untuk silaturahmi dan doa bersama, karena saya salah satu yang berkeyakinan sebelum memulai kegiatan itu diawali dengan doa ya. Jadi kegiatannya akan ini pertama di Masjid Al-Amin, dan seterusnya besok pagi, besok malam, besok pagi, besok malam, pokoknya all out lah ini sampai Jumat malam ya, sebelum kerja tambangnya dilakukan. Karena selain performance satu hal, tetapi menurut saya kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari kita bekerja itu satu yang lebih penting dari sekedar performance. Karena performance itu bisa disetting sih menurut saya. Tapi kalau kebaikan dan keberkahan itu bisa terjawab cepat, bisa terjawab lambat gitu ya. Akan terbukti ini berkah, ini baik, ini berkah, ini baik atau tidak gitu. Dan memang itu yang paling tidak mudah ya Ustaz ya. Jadi kita sekarang tahu benarnya mana yang dilakukan, yang kurang benarnya gitu. Termasuk di operasional juga. Nah temanya bersyukur, berkarya, bermartabat. Bersyukur pasti ini ya, apa namanya, kemudian kita sebagai pekerja tambang ya harus berkarya, tidak hanya sekedar bekerja. Kalau di internal Berukul harus berperan serta saya bilang, bukan hanya cukup turut serta, jadi harus ada kontribusi. Tentunya kontribusi yang baik dan bermartabat ini saya nggak tahu panitia ngambil tema bermartabat ini. 2018 ada pilkadanya Kaltim bermartabat, saya nggak tahu. Tapi bermartabat ini santun lah ya mungkin ya, artinya nanti ya. Saya nggak tahu artinya apa yang dimaksud panitia, tetapi ini temanya di kita, jadi kita bersyukur, kemudian kita terus berkarya, kemudian bermartabat. Ya mungkin nanti Ustadz yang lebih pas lah ngepas kata-kata bermartabat. Dan Buma Bensua belum berakhir ya proyeknya Pak Agung, saya tahu, kecuali mau diakhiri sih, karena holding Bensua masih ada. Jadi bukan proyeknya berakhir, batu baranya habis. Saya perlu luruskan ini, komunikasi di mana-mana, karena saya nggak tahu kepelintir komunikasinya di mana. Orang di luar sana bertanya. Saya bilang bukan proyeknya berakhir, kalau ada yang bisa nambahin batu baranya, kita sangat senang sekali Berukulnya. Dan Buma nggak berakhir, ada hauling Buma Bensua. Ini saya luruskan malam ini. Kalau tambangnya memang habis, karena batu bara itu habis, nggak bisa diciptain. Tapi proyeknya setahu saya nggak habis ya Pak Agung. Jangan didoakan habis. Nanti kena doa pas ada malaikat, amin katanya. Habis proyeknya nanti. Itu ya kawan-kawannya. Jadi dan saya berharap sama dengan Pak Agung sampaikan, terus ini ya, berkarya itu apa ya, kita yakin lah, saya termasuk yang berkeyakinan di tambang ini padat karya, jadi dan juga berkontribusi banyak, baik langsung tidak langsung. Mungkin yang langsungnya ke sekitar yang kita bisa lihat dengan visual, tidak langsungnya ke negara, negara mengatur, didistribusiin kemana-mana gitu. Ya kita bersyukur, memang tantangannya tambang ini yang kita kelola bukan yang kita ciptakan, Tuhan yang ciptakan. Sampai hari ini belum ada manusia yang bisa ciptakan batu bara gitu ya, jadi karena nggak bisa diciptakan oleh manusia, maka dia akan habis batu baranya. Sehingga ketika kita diberi kesempatan, maka kita
Kalau di internal saya selalu bilang kita wajib bersyukur dan selalu berusaha untuk bisa lebih baik dan lebih baik ya. Nanti mungkin Ustadz Ambali akan menyampaikan ya karena cukup dalam. Tadi saya lama menerjemahkan Ustadz, mungkin nanti bisa dipaparin sedikit ya. Kerja adalah manifestasi dari keyakinan untuk merubah sebuah peradaban. Nah ini agak dalam ini, mungkin nanti bisa dipaparan sedikit. Dan terakhir mungkin dari saya, dan di setiap pembukaan saya selalu mengingatkan ini, tolong dijaga kesehatan dan keselamatan ya. Memang ini yang paling gak mudah, kita tahu yang benarnya mana, namun entah karena apa dan sebab apa, pada prakteknya sering yang benar itu yang tidak dilakukan gitu ya. Ada kalanya yang benar itu yang tidak dilakukan. Nah, saya selalu mengingatkan ini, kita sebagai manajemen ya selalu mengingatkan, selalu mensupport termasuk ketersediaan fasilitas, ya termasuk juga kita meyakini selain berusaha juga berdoa, tapi ya kawan-kawan harus jaga dirinya sendiri gitu ya. Harus buat dirinya juga berusaha sehat, berusaha selamat karena agar satu rangkaian dengan yang dilakukan oleh manajemen. Karena pada akhirnya kita manajemen juga punya keterbatasan. Jadi memang bicara kesehatan, keselamatan, kinerja juga harus sejalan setali tiga uang dengan kedisiplinan seluruh karyawan dan pekerja. Ya, jadi di akhir tahun saya berbicara pada sebuah mitra kerja ya, ini untuk diketahui. Dan saya yakin ketika proyek tambangnya habis batu baranya, banyak efisiensi lah yang saya yakin juga dilakukan. Sama dengan mitra kerja yang lain mengalami kerugian gitu ya. Yang bikin kerugian kan pasti orang-orang yang ada di proyeknya, termasuk bisa jadi ada andil berukul juga mungkin. Nah, kita bukan negara, bukan yayasan, jadi memang harus ini saya harus hati-hati sedikit ngomongnya, tetapi harus memberikan saldo positif gitu. Karena dengan saldo positif tadilah perusahaan kita bisa berbuat, baik buat karyawannya, buat lingkungan sekitar, buat masyarakat, buat negara. Karena kalau negatif itu udah pasti nggak bisa berbuat, karena saldonya negatif. Kalau saldo negatif gimana Pak Srianta? Zong lah ya Pak, nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi mungkin angka skalanya di tambangnya Buma bin Suha turun, holding sepengetahuan saya nggak turun ya, tapi di tambangnya turun. Saya yakin banyak beberapa hal yang akan dilakukan ya oleh manajemen. Mohon kerjasama karena kita lagi-lagi di perusahaan gitu ya, perusahaan tuh enggak ada yang mensubsidi. Kalau negara kan ya memang dia melayani masyarakat. Kalau perusahaan kan memang dibentuk ada tujuannya ya. Jadi dan saya meyakini tambang ini dengan berbagai tantangannya masih positif lah keberadaan tambang ini, sehingga Allah ciptakan itu barang tambang ada di muka bumi ini. Pasti ada pesannya buat kita. Dari saya demikian, karena yang penting saya pikir nanti kajian ilmu dari Ustadz ya, kita bersilaturahmi, bersyukur, menuntut ilmu dan bisa menjadi insan yang lebih baik sebagai karyawan dan tentunya sebagai individu ya, makhluk ciptaannya Allah yang bisa selalu menghasilkan kebaikan-kebaikan. Kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih buat manajemen Buma Pak Sumardi dan terkhusus takmir Masjid Al-Amin ya, beserta Pak Agung dan kawan-kawan Buma bin Suha. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ferry Indriana telah memberikan sambutannya. Semoga menjadi perhatian untuk kita semua.
Melanjutkan acara inti pada malam hari ini, yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram wa Mukhtaram Ustadz Anwari Hambali. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah kita memuji dan bersyukur atas karunia yang senantiasa Allah curahkan untuk kita. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak manajemen dari Prokol dan Buma yang kami hormati, dan seluruh jamaah yang berbahagia. Kesempatan kali ini tema yang diberikan pada saya bersyukur, berkarya. Ya, kita mungkin memahami bersyukur ya. Jadi Allah itu memberi kepada kita nikmat yang sangat banyak, tidak mungkin bisa dihitung. Tetapi nikmat yang banyak itu bisa diklasifikasi. Setidaknya ada 3 tingkatan. Yang pertama, nikmat yang tingkatnya paling rendah. Allah menyebutnya mata'ud dunya qalil. Ya. Jadi seluruh kenikmatan duniawi itu sifatnya adalah qalil, sedikit. Harga dasarnya disebut dengan thamanang qalila, harganya sangat murah. Apa nikmat dunia yang harganya sangat murah? Dalam surah Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita penyesalan orang kafir di hari kiamat. Dia katakan begini, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni, pada hari ini, hari kiamat ini, tidak ada gunanya sama sekali untuk saya, maliyah, seluruh kekayaan saya. Halaka anni, telah musnah dari saya, sultaniyah, kekuasaan saya. Jadi nikmat yang paling kecil yang oleh orang kafir akan menjadi penyesalan di hari kiamat, wujudnya adalah kekayaan dan kekuasaan. Itu nikmat yang paling kecil. Yang kedua, ada nikmat yang lebih berharga dibanding maliyah ataupun sultaniyah. Allah berikan kepada kita nikmat yang berupa al-hayat, hidup. Hidup ini sangat berharga. Coba ketika Bapak datang ke rumah sakit, di sana itu banyak orang sakit. Kenapa orang sakit ada di rumah sakit? Tentu jawabannya kepingin bertahan hidup. Karena kalau di rumah hidup bisa terancam, tidak ada dokter, tidak ada obat. Semakin parah seseorang, kadang semakin mahal biaya yang harus dia keluarkan. Dia rela mengorbankan seberapapun kekayaannya atau melepas setinggi apapun kekuasaannya, yang penting bisa tetap
hidup. Artinya hidup ini lebih berharga dibanding maliyah atau sultania. Yang ketiga, ada nikmat yang paling berharga. Wujudnya adalah pedoman hidup. Kalau bahasa kita Al-Quran. Pada surah Al-Fatihah kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, bimbing kami jalan yang lurus, yakni jalan yang ditapaki oleh orang yang telah kau beri nikmat. Siapa mereka? Nabiin, sidikin, syuhada, solihin. Itulah orang diberi nikmat. Mereka itulah yang menapaki siratal mustaqim, menapaki wahyu. Sehingga nikmat tertinggi adalah wahyu, pedoman hidup. Pada tahun kedua hijrah, Nabi kita Muhammad bersama seluruh warga masyarakat Madinah itu tertimpa paceklik. Paceklik bahasa Indonesianya apa ya? Krisis pangan. Kemarau panjang, kurma tidak berbuah. Nah, tahun kedua hijrah itu adalah tahun awal disyariatkan sholat Jumat. Persis Nabi lagi berkhutbah, terdengar alunan genderang ditabuh bertalu-talu memberi informasi bahwa kafilah dari Syria, kafilah Madinah ya, yang waktu itu sudah pulang dari Syria membawa gandum. Karena gembiranya sambil menabuh genderang-genderang. Persis tiba di Madinah saat Nabi lagi berkhutbah. Ya, tentu gembira sekali orang pada menuju kepada gandum untuk transaksi. Sehingga jamaah yang lagi mendengar khutbah Nabi pikirannya menjadi terpecah. Tetap mendengar khutbah sampai selesai sholat, khawatir tidak kebagian. Akhirnya mereka bubar. Bubar semua. Dalam riwayat masih ada 8 orang yang tidak ikut. Lalu Nabi marah, andai kata Anda bubar semua, kubakar sekalian masjid ini. Tentu masjid Nabi mudah dibakar karena atapnya hanya pakai daun kurma yang sudah kering. Kasus ini menjadi asbabun nuzul surah Al-Jum'ah. Aku tadi minta tolong pada beliau untuk membantu membacakan ayatnya. Tolong dibacakan surah Al-Jum'ah ayat 11. Kalau saya kasih nomor di depan, nomor surat, Al-Jum'ah ada nomor suratnya 62, ayat terakhir ayat 11. Bisa dibacakan terjemahnya saja, biar cepat. Ayat terakhir, ayat 11. Ketemu? Oke, monggo. Apabila sebagian mereka, Surah Al-Jumu'ah ayat terakhir ayat 11, wa idza ra'au tijaratan. Oke, mungkin belum sebentar ketemu. Ustaz ya, lagi loading. Kalau belum ketemu biar saya bacakan aja nanti. Lagi loading dia Ustaz. Oke. Bentar. Saya bacakan dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan, wa idza ra'au ketika mereka jamaah Jum'ah melihat tijaratan, dagangan yang dimaksud adalah gandum yang datang dari Syria. Persis Nabi lagi berkhutbah di saat mana warga Madinah lagi pada kelaparan. Lahwan yang dimaksud adalah genderang-genderang yang dibunyikan ya, karena menggambarkan kegembiraan. Ya. Infadu
jamaah Jum'ah itu bubar semua, ilaiha menuju gandum tadi. Watarokuka, dan mereka meninggalkan kamu wahai Muhammad qaiman, berdiri berkhutbah. Oke lah, enggak usah Nabi, saya aja diundang sama beliau Pak Zul untuk kesini, aku lagi ceramah, Bapak bubar semua. Kira-kira bagaimana perasaan saya? Marah, mungkin ku banting mic ini, kok ya kurang ajar men gitu loh. Nah, Nabi diperlakukan begitu oleh para sahabat. Untuk apa lalu diabadikan dalam Quran? Lihat, Allah menyatakan kul, wahai Muhammad katakan, ma indallahi, apa yang ada di sisi Allah, nilai mendengar khutbah Jumat, nilai melaksanakan 2 rakaat sholat Jumat sebagai upaya untuk melaksanakan wahyu Allah itu khairun, jauh lebih baik minallahwi wa minat tijarah, dibanding genderang yang ditabuh bertalu-talu atau dibanding seluruh gandum yang bisa menghidupi penduduk Madinah. Tidak ada apa-apanya itu. Jadi nikmat paling tinggi adalah Al-Quran. Wallahu khairur razikin. Sekedar memberi rezeki seperti itu, Allah mampu memberi rezeki yang jauh lebih baik ataupun lebih banyak. Kenapa Allah ketinggalkan dunia kok kejar. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat Nabi memberi perumpamaan yang sangat ekstrim. Kalau ada 2 mata timbangan, ya, 1 mata timbangan diisi kalimat thayyibah la ilaha illallah. Mata timbangan lain diisi dunia dan seisinya, tentu kalimat thayyibah jauh lebih berbobot. Baik, dari sini Bapak hadirin yang kami hormati, harga diri kita di pandangan Allah itu sangat tergantung bagaimana kita bersikap kepada nikmat ini. Inilah yang disebut dengan bersyukur ya. Setidaknya mensikapi nikmat itu ada 3 kategori, 3 kelompok ya. Yang pertama, ada orang yang hidupnya memburu nikmat yang paling kecil, mengabaikan nikmat yang paling besar. Jadi yang diburu adalah kekayaan, yang diburu adalah kekuasaan, tidak mau tahu terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kelompok pertama ini disebut monyet. Tolong dibukakan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 65 dan 66. Coba. Atau yang siapa aja lah boleh membuka, karena banyak Quran di HP kita. Kita ngaji sama-sama. Yang ketemu bisa dibacakan. Terjemahnya saja. Surah Al-Baqarah, surah kedua pada ayat 65 dan 66. Oke. Sungguh, ya, kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya, satu lagi. Ayat berikutnya. Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, walaqad alimtum, sungguh kamu semua sudah pada tahu, alladzina tadau minkum, orang yang melampaui batas, yang melanggar di antara kalian, fis sabti, pada hari Sabtu. Fakulna lahum, kami katakan pada mereka, kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu monyet yang hina. Ayat ini menerangkan Bani Israel pasca Nabi Musa, mereka itu harus beribadah kepada Allah setiap hari Sabat. Hari Ahad sampai hari Jumat adalah hari untuk mencari nafkah. Mata pencaharian mereka nelayan. Turun-temurun berpuluh-puluh tahun, setiap hari Sabat mereka tidak nangkap ikan karena beribadah. Sehingga ikan di laut menjadi hafal kalau hari Sabtu tidak ditangkap.
Allah katakan itatihim hitanuhum yauma sabtihim syura'a. Akhirnya pada hari Sabtu ikan pun mendatangi mereka, berenang-renang terapung di permukaan air. Wa yauma la yasbitun la ta'tihim, nanti kalau hari Sabtu sudah lewat ikan juga tidak datang lagi. Ini nakal juga ikan itu. Sebenarnya naluri hewani saja. Coba kita kasih makan ayam kita jam 6 pagi, sebulan saja. Konsekuen, istiqomah, jam 6 pagi kita kasih makan. Pasti jam 6 pagi ikan ayam datang. Ini apalagi bertahun-tahun ya. Hafal betul kalau hari Sabtu tak ditangkap, Friday. Maka ketika oknum dari Bani Israel hari Sabtu nangkap ikan, hasil tangkapan menjadi sangat banyak. Sabtu berikutnya semakin banyak terpengaruh, Sabtu berikutnya semakin banyak lagi. Akhirnya panggilan Allah diabaikan, ya, panggilan mata pencaharian diutamakan. Ketika mereka lebih mengutamakan maliyah dibanding Allah pencipta alam, maka Allah pun murka. Allah katakan kunu qiradatan khosiin, jadilah kamu monyet yang hina. Untuk apa ini kasus diabadikan dalam Quran? Lihat di ayat berikutnya, ayat 66. Faja'alnaha, aku jadikan kasus itu nakalan lima baina yadaiha, peringatan keras, siksaan bagi siapapun yang hidup pada masa itu. Tuh loh, kalau hidupnya cari uang terus, enggak mau dekat dengan Tuhan, jadi monyet itu kamu. Wa ma khalfaha, dan ini juga peringatan bagi siapapun yang hidup di belakang mereka, ya kita-kita ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, sungguh Allah tidak melihat rupamu, wala ila amwalikum, Allah tidak melihat kekayaanmu, walakin yanzuru ila qulubikum, Allah melihat hatimu, wa a'malikum, dan perilakumu. Kita bisa aja hari libur, bawa istri, bawa anak, rekreasi di pantai atau ke Tritip lihat buaya, sampai waktu adzan nggak digubris karena asik ngobrol dan makan dengan keluarga di mobil, maka Allah melihat banyaknya monyet di mobil. Yakin Allah tidak melihat mobilnya, tidak melihat rupanya, tapi yang Allah lihat adalah hati kita dan sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali ya. Jadi taklim seperti ini dalam rangka untuk memanusiawikan kemonyetan kita masing-masing. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ini lebih ngeri lagi. Orang yang hidupnya memanfaatkan nikmat yang paling tinggi untuk memburu nikmat yang paling rendah. Dia manfaatkan Quran untuk memburu kekayaan, memburu jabatan. Kelompok kedua itu disebut anjing. Kita baca surah Al-A'raf ayat 175 dan 176. Monggo dibacakan. Udah ketemu? Silakan. dan mengikuti hawa nafsunya, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya,
ia menjulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Ayat ini diawali dengan sebuah perintah. Watlu, wahai Muhammad, terangkan kepada umat manusia. Diakhiri juga dengan perintah faksusil qososo, terangkan kisah-kisah ini ya, lalahum yatafakkarun, biar mereka pada berpikir. Nah, siapa yang harus diterangkan? Naba'a, keterangan alladzi, tentang orang, atainahu, yang aku telah berikan kepada orang itu, ayatina, ayat-ayatku. Orang yang telah diberi ayat inilah alim ulama. Lalu para mufassir menafsirkan yang dimaksud orang alim dalam ayat ini bernama Bal'am bin Ba'ura, seorang alim agung pada masa Nabiullah Musa alaihissalam. Fansalakha minha. Ini sedikit kami kemukakan tentang akar kata. Insalakha itu akar katanya salakho. Salakho itu kalau kita motong sapi kurban ya, kita lepas kulitnya, itu namanya salakho, nguliti. Insalakho itu kayak ular, tahu ular kadang melepas kulit sendiri. Kalau bangsa orang Jawa menyebutnya melungsungi, tahu melungsungi? Apa loh bahasa sini itu? Ganti kulit ya. Aku pernah tanya sama orang Bugis, katanya malomo, betul kah? Ulama malomo. Ganti kulit kayak kepompong kan begitu juga ya, ganti kulit. Kepiting soka, kalau kita budaya kepiting kan ganti kulit jadi gembur gitu ya. Ada ulama melungsungi. Nah, ungkapan insalakho itu punya pengertian yang sangat tajam. Seolah Allah memberitahu bahwa ayat-ayat Allah, ilmu Al-Quran, ilmu wahyu itu sudah menutupi ujung kepala sampai ujung kaki, tapi dilepas tanpa tersisa. Itu namanya insalakho. Ini pilihan diksi yang sangat tajam sekali. Seperti itu. Kapan seorang alim disebut insalakho, disebut melungsungi, ganti kulit? Ada dua penyebab. Walau syi'na la rafa'nahu biha, sekiranya aku kehendaki, aku angkat tinggi derajatnya dengan ayat-ayat itu. Sekiranya Bal'am istiqomah melaksanakan ajaran Allah sampai hembusan nafas terakhir, tentu ditempatkan di surga yang sangat tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Sayang, kecenderungan hidupnya, orientasi hidupnya hanya memburu keduniaan, memburu maliyah ataupun sultaniah. Sayang, dia alim ulama tapi tidak mencari surga. Yang diburu adalah kekayaan dan kekuasaan. Yang kedua, wattaba'a hawahu, yang diikuti hawa nafsunya. Fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Orang yang takut pada Allah, dia berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya agar mematuhi ajaran Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempatnya. Wa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa asarul hayatat dunya, dia lebih mengutamakan keduniaan. Fa innal jahima hiyal ma'wa, jahim merupakan tempatnya. Jadi itabahawau. Ya, kalau contoh sederhana yang mungkin tidak bakal terjadi. Misalnya begini. Saya caleg dari Partai Golkar. Partai Golkar adalah lambangnya pohon beringin. Agar aku dapat banyak suara, ketika sosialisasi aku mencari ayat Quran yang ada hubungannya dengan pohon. Lalu aku katakan pada mereka, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin
Idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah ridho pada orang-orang yang beriman ketika mereka sumpah setia di bawah pohon yang rindang. Hidup Golkar. Kalau saya caleg dari Partai Persatuan karena lambangnya Ka'bah, aku juga cari ayat yang berhubungan dengan Ka'bah. Wa min haitsu kharajta, kemanapun Anda keluar, ingat perintah Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah Ka'bah, jangan menghadap kepada yang lain. Hidup Partai Persatuan. Kalau saya caleg dari PAN karena lambangnya matahari bersinar, aku juga cari ayat tentang matahari. Wasyamsi waduhaha, demi matahari yang bersinar terang, ke depan hari semakin cerah. Pilih kader di negeri ini yang ke depan mampu mencerahkan bangsa dan negara. Hidup PAN. Kalau saya caleg dari PKS, cari juga ayat tentang keadilan. Dulu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adilah karena pasti itu mendekatkan takwa kepada Allah. Camkan baik-baik, inna lil muttaqina mafaza. Pasti kemenangan hanya milik orang bertakwa saja. Hidup PKS. Kalau saya caleg dari PDI Perjuangan karena lambangnya kepala banteng, terangkan surah Al-Baqarah tentang sapi betina. Repotlah kalau begitu. Kalau ayat-ayat Al-Quran digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendukung keinginan hawa nafsu keduniaannya, maka Quran menjadi kehilangan maknanya dan masyarakat dibikin bodoh olehnya. Allah katakan famasaluhu kamasalil kalbi, perumpamannya seekor anjing. Naudzubillah min dzalik. Baik. Yang ketiga, ini yang terbaik ya. Orang yang hidupnya memanfaatkan nikmat yang paling kecil, dia manfaatkan seluruh kekayaannya. Dia manfaatkan setinggi apapun kekuasaannya dalam rangka sebagai fasilitas, sebagai sarana pendukung untuk terrealisasinya ajaran Al-Quran. Ini disebut dengan orang yang terbaik. SOP-nya, SOP itu standar operating procedure, panduannya kita ambil surah As-Saff ayat 11 sampai 13. Monggo dibacakan. Baca yang ketemu masih loading. Bacakan aja. Enggak apa-apa. Sampai aja bacakan aja. Ayo langsung aja. Oke. Jadi yang pertama, hidup ini haruslah berada di atas pijakan iman. Tu'minuna billahi wa rasulih. Iman pada Allah dan Rasul. Lalu keimanan itu direalisasikan, diwujud nyatakan dalam bentuk jihad, tujahidun. Antara iman dan jihad itu sifatnya aksioma, sebuah keniscayaan. Misalnya begini, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Jadi ciri orang beriman itu cinta. Kalau bapak punya rasa cinta kepada anak, maka bapak akan berkorban demi anak. Sudah anak sekolah, nanti ku
jualkan sawah, atau apapun yang berkorban habis-habisan untuk kepentingan anak karena ada rasa cinta. Itu seperti itu. Kalau anak muda beginilah ya. Namamu terukir dalam jiwaku. Sulit aku melupakanmu. Ya. Setiap baring aku melihat kau tersenyum di plafon. Begitu miring seolah kau memanggil dari balik dinding. Tengkurep, ada pula kau di kolong. Itu namanya zikir. Ingat kan begitu ya. Dan itu pasti akan jihad kan begitu. Meski jauh di mata, dekat di hati. Gunung tinggi akan aku daki, laut luas akan aku seberangi. Tidak punya uang bisa hutang atau mencuri. Itu kan jihad namanya. Jadi antara iman dan jihad itu pasti sesuatu yang sifatnya aksiomatik. Nah kalau imannya kepada Allah, cintanya kepada Allah, maka jihadnya fisabilillah. Di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sabilillah itu secara singkat ada dua. Yang pertama adalah hablum minallah, bentuknya adalah ibadah. Yang kedua hablum minannas, bentuknya adalah khilafah. Ibadah kayak sholat, puasa, haji, ibadah. Khilafah itu tugas kepemimpinan. Kalau mungkin bahasa saya ini ya, keras tapi bahasanya ya. Tugas khilafah adalah tugas untuk membantu pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Ada dua. Alladzi at'amahum min ju'. Pekerjaan yang kedua, wa amanahum min khauf. Ini pekerjaan Tuhan. At'amahum min ju', memberi makan dari rasa lapar, memenuhi kebutuhan jasmani. Wa amanahum min khauf, memberi rasa aman dari ketakutan. Kapan rasa aman hilang dari ketakutan? Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yazanun. Yang mengikuti petunjuk saya maka dia tidak akan takut. Allah memberi kepada kita bahan baku untuk at'amahum minju. Bahan bakunya adalah bumi, tadi dibacakan ya, wal ardo wado'aha lil anam. Bumi Allah hamparkan untuk manusia, untuk fasilitas sarana pendukung kehidupan manusia, bumi. Caranya bagaimana? Caranya kita membantu pekerjaan Allah agar bumi bisa dimanfaatkan oleh manusia. Bumi bisa menjadi sarana transportasi, kan begitu ya? Kan harus pakai otak untuk bisa mengangkat itu. Sarana komunikasi, sarana konsumsi. Itu semua adalah upaya-upaya untuk membantu pekerjaan Tuhan agar bumi betul-betul bisa dimanfaatkan oleh manusia. Itu namanya pekerjaan khilafah. Allah Subhanahu wa taala mentargetkan titik terakhir dalam pekerjaan khilafah ini adalah hatta la takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Sampai kekayaan itu tidak tersirkulasi di kalangan orang-orang kaya saja, tapi merata kepada seluruh umat manusia. Itu tingkat yang ditetapkan oleh Allah. Tugas khilafah begitu. Bagaimana agar bumi bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia. Itu tingkatannya tugas khilafah ini. Yang kedua, amanahu min khauf, Allah memberikan bahan baku, wujudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Tugas kita ya mempelajari Quran, mengajarkan Quran sampai kepada tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi bagaimana? Hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Sampai manusia di bumi ini tidak ada yang ikut setan. Sampai mereka semua patuh kepada ajaran Allah. Itu tingkat yang dipasang. Nah, ketika kita memanfaatkan hidup kita, memanfaatkan kekayaan kita, kayak Nabi Sulaiman yang kaya sekali, Nabi Daud yang punya kerajaan, semua dimanfaatkan dalam rangka untuk pengabdian pada dan dalam rangka untuk kesejahteraan umat manusia ataupun keselamatan manusia di dunia akhirat, maka itulah cara terbaik. Itu namanya sabilillah. Oke, saya kira begitu. Nanti penjelasannya cari sendiri di Google. Saya hanya kemukakan global aja ya.
Sehingga ada pemikiran dasar. Ya, sehingga bi amwalikum wa anfusikum. Kita ambil contoh misalnya ibadah. Kita tadi sholat isya. Untuk sholat isya kita itu perlu berdiri, ruku, sujud, duduk. Untuk berdiri, ruku, sujud, duduk kita harus sehat. Untuk sehat perlu makan. Untuk makan perlu punya uang. Untuk punya uang perlu kerja. Kerja mencari uang untuk bisa makan itu namanya amwalikum. Setelah makan kita menjadi sehat namanya anfusikum. Setelah sehat kita gunakan sholat isya namanya sabilillah. Jadi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ini yang disebut dengan SOP, panduan. Ya. Baik nanti untuk khilafah juga begitu ya. Sama aja ya. Jadi intinya ikrar kita, proklamasi kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholatku, ibadahku sepanjang hidup sampai matiku lillah. Aku hanya persembahkan pada Allah sebagai usaha perjalanan selamat menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ikrar kita sehari-hari. Insya Allah kalau ikrar itu betul-betul kita realisasikan, dzalikum khairul lakum, itulah cara hidup terbaik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Kalau kearifan lokal versi Sulawesi Selatan, ibadah dan khilafah itu digambarkan pohon pisang masuk masjid ditancapi telur yang dikasih warna beraneka ragam. Pernah lihat itu? Semakin besar masjidnya, semakin besar pohon pisangnya. Dan pohon pisang yang berbuah. Aku pernah tanya kenapa seperti itu orang Bugis. Jawabannya cukup menarik. Sebenarnya berislam itu kayak pohon pisang tancapi telur. Oh gitu kan. Ibadah itu kayak telur. Telur itu ada 3 dimensi. Kulit telur, putih telur, kuning telur. Ibadah juga begitu. Ada syariat, ada makrifat, ada hakikat. Syariat itu ya kulit-kulitnya itu ya. Ada yang merah, ada yang hijau, penampakannya, penampilan luarnya. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang bismillah keras, ada yang enggak. Ada yang hitam merah kayak PDI, ada yang hitam putih kayak PKS. Pokoknya macam-macam lah. Itu tidak bermasalah tuh. Itu hanya kulit-kulit saja. Yang penting ma'rifatnya, ilmunya itu benar. Suci, putih. Quran dan hadis, kan begitu. Nah inti sholat kan sama-sama kepengen dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka yang beda hanya penampilannya saja. Bagian luarnya syariatnya. Maka ya karena rukunnya masih sama, Tuhannya sama, Rasulnya sama. Ya mereka telur-telur yang beraneka ragam itu serasi. Gitu. Tidak pernah ada pertengkaran antar telur. Karena telur tidak pernah bertengkar ya. Artinya ya serasi, harmonis gitu nah. Bagus sekali. Kenapa harmonis ya? Karena ditancapkan di pohon pisang. Kenapa bukan pohon mangga? Mungkin keras ya. Kalau mungkin bahasa kita orang Bugis apa? Pohon pisang itu apa ya? Ewako gitu ya. Biar dipangkas tumbuh lagi. Pangkas lagi tumbuh lagi. Tapi kalau sudah berbuah enggak usahlah dipangkas, mati sendiri. Aku belum mau mati sebelum saya memberi manfaat kepada alam sekitar saya. Luar biasa. Itulah jiwa khilafah. At'amahu min ju, amanahu min kau bagaimana memberi kepada orang lain, mengantar orang pada keimanan. Dan luar biasa, pohon pisang belum mau mati sebelum kaderisasi. Sebelum ada tunas kan begitu. Aku belum mati sebelum ada kader yang akan nanti meneruskan tugas kepemimpinan saya. Insya Allah ya, kalau begitu cara hidup ini, manfaatkan segala yang ada dalam kerangka untuk terrealisasinya ajaran Quran dalam hidup kita dan keluarga kita sampai meninggal dunia, maka semua pekerjaan disebut ibadah. Kalau sholat namanya ibadah mahdhoh, kerja cari uang untuk bisa makan, beli pakaian untuk aurat, itu namanya ibadah ghairu mahdhoh. Pahalanya sama.
Ya, maka ketika kita membaca hadis orang yang berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, kaki kanan nambah satu amal soleh, kaki kiri menghapus satu dosa, begitu amal soleh, hapus dosa, amal soleh, hapus dosa sampai pulang. Nah kalau naik motor, ya insya Allah lah putaran roda depan ngumpulkan amal soleh begitu, putaran roda belakang membuang dosa. Kalau naik mobil banyak lagi rodanya. Allah tidak repot menghitung. Artinya apa? Dalam kaidah usul fikih begini, amrun bisyai'in amrun biwasa ilihi. Kalau Allah menyuruh sesuatu, berarti Allah menyuruh sarana pendukung terrealisasinya sesuatu itu. Allah menyuruh sholat jamaah, Allah juga menyuruh bangun masjid. Allah menyuruh menutup aurat, berarti Allah menyuruh kita bikin pakaian, kan gitu. Sehingga semuanya itu nilainya ibadah. Tidak ada yang. Begitupun kalau targetnya untuk kemaksiatan, maka semua perjalanannya adalah maksiat juga begitu. Luar biasa, seperti itu. Nah makanya kalau seperti ini, jaminannya yang pertama, tentunya sampai mati ini ya. Yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa diampuni. Yang kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah masukkan Anda ke surga yang mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, wa masakinat thayyibah, di surga itu disiapkan rumah yang mewah. Itu bukan rumah kosong Pak. Fihinna khairatun hisan, di setiap rumah ada kamar, di tiap kamar ada bidadari. Bidadari sangat cantik jelita, dari hisan korengan panu. Khairatun hisan, hurum maksuratun fil khiyam, bidadari yang tetap berada dalam kamar, artinya mungkin ya enggak keluyuran, setia menanti begitu. Lam yatmishunna insung qablahum, walajan yang belum pernah disentuh jin ataupun oleh manusia, jadi uroban atroba, masih gadis perawan. Kan sekarang banyak gadis tapi enggak perawan. Di sana uroban atroba. Satu orang bisa dapat berapa itu ya? 72 kan? Oh banyak pokoknya. Mungkin Bapak bertanya bagaimana nasib istri saya yang sudah disentuh. Insya Allah istri itu nanti menjadi koordinator bidadari. Karena dalam hadis kan begitu, wanita yang berhasil masuk surga setelah melalui ujian demi ujian. Bidadari tanpa diuji sudah ada di surga, dia hanya sebagai bonus saja. Istri itu menjadi garwo prameswari. Tapi waktu itu istri sama sekali tidak cemburu. La yasma'una fiha lagwa wala taksiman, tidak ada ungkapan yang menyakitkan hati. Illa qilan salaman salama, semua ucapannya sangat menyejukkan. Maaf Kak, jangan lupa hari ini giliran bidadari nomor 71. Sudah lupa. Masya Allah. Wa ukhratu hibunaha, ada hal lain yang pasti kamu senangi. Apa itu? Nasru minallah. Di dunia kalau hidup seperti ini, yakin Allah akan selalu menolong kita menghadapi segala situasi dan kondisi. Yang penting SOP-nya ditaati. Yang berikutnya, wa fathun qarib, Allah juga akan mengantar kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Wa basyiril mu'minin, wahai Muhammad informasikan berita gembira ini bagi orang yang beriman. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mungkin sesi tanya jawab, Ustaz bisa memberikan pertanyaan, kami berikan 2 penanya. Dipersilahkan yang mau bertanya. Monggo acungkan jarinya yang mau bertanya langsung. Kayaknya jelas semua ini. Tidak ada masalah. Oh monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, ini hal yang sangat luar biasa yang saya dapatkan, Ustaz. Tadi kalau dilihat ada 3 nikmat, ada 3 klasifikasi nikmat. Terus
dari nikmat-nikmat tersebut kan bagaimana cara kita memandang dan artinya apa ya. Dan yang agak mencengangkan ini malah orang yang terbaik adalah yang bisa memanfaatkan nikmat yang nomor satu, yang terendah. Gimana kira-kira bagi yang ya kalau kita bilang di dunia ini kan ada yang punya jabatan, ada yang tidak, ada yang diberi kesempatan punya rezeki banyak dan yang tidak. Bagaimana bagi yang mungkin biasa-biasa saja Ustadz, atau mungkin yang artinya juga merasa dia di golongan bawah tapi bisa jadi orang yang terbaik? Itu pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasul. Dia bertanya begini kepada Rasul, semacam protes juga. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Nabi, enaknya ya orang-orang kaya dapat pahala terus. Yusolluna kama nusoli. Mereka sholat seperti aku sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa juga seperti aku puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Sementara mereka bisa sedekah dengan harta yang berlimpah. Lalu kami orang miskin dapat apa? Gitu. Masya Allah. Jawab Nabi menarik. Alaisa bikulli tasbihin sodakoh. Bukankah setiap ucapan subhanallah sama dengan sodakoh? Wa bikulli tahmidin sodakoh. Ucapan alhamdulillah juga nilainya sama dengan sodakoh. Jadi banyak sekali lah. Yang penting apapun yang Allah berikan kepada kita, baik lisan kita, pikiran kita, tenaga kita, langkah kaki kita, semuanya ketika kita manfaatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, mau miskin kayak Bilal, mau kaya raya kayak Abdurrahman bin Auf, mau sakit-sakitan kayak Nabi Ayub, mau sehat kayak Tolut, yang penting apa namanya itu? Panduannya laksanakan, insya Allah hasilnya sama. Terima kasih. Silahkan yang mau bertanya, satu penanya lagi dipersilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya, dalam ibadah haji itu kan ada syarat mampu. Kalau secara ekonomi itu batasan mampu itu klasifikasinya seperti apa? Terus misal dalam keadaan seperti sekarang ini, mohon maaf ya, sebelumnya mohon maaf, kita dapat uang pesangon banyak, tapi kita gunakan untuk kebutuhan kita, contoh membangun rumah dan lain-lain, sehingga tidak sampai untuk dipakai, tidak sampai untuk berhaji. Apakah di situ sudah sebuah melewatkan tadi kesempatan dalam mampu secara ekonomi tadi? Terima kasih. Iya. Dalam Al-Quran itu memang Allah katakan manis tato'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu, sabila, jalan ke sana. Baik dengan uang dikasih orang atau apa, yang jelas bisa jalan ke sana gitu ya. Nah, adapun secara akumulasi kuantitas itu tidak di situ tempatnya. Karena ada orang yang memang menabung sedikit demi sedikit untuk haji karena keinginannya kuat sekali. Mungkin dapat satu hari hanya berapa rupiah dia bertabung. Jadi Allah tidak melihat pada jumlahnya, tapi Allah melihat pada apa? Keseriusannya. Innamal a'malu bin niat, keseriusannya untuk itu. Kalau orang serius mungkin sulit sekali dapat uang, tapi karena serius bisa aja akhirnya dapat ya. Tapi kalau enggak serius biar uang banyak juga terasa enggak mampu juga. Jadi kemampuan bukan pada kuantitas uangnya, tapi lebih kepada mujahadahnya, istitoah, ya, kemampuan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, wus'unnya itu ya,
kemampuan jiwa itu. Makanya dalam Quran itu Allah katakan walladzina jahadu fina. Jahadu berupaya, diisi upaya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Oke, terima kasih. Ini izin satu penanya lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ini kejadian di kampung saya Ustadz. Ada seorang yang tadinya dia itu hidup pas-pasan. Mohon maaf Ustadz, mungkin ini pertanyaan sangat menyimpang tapi kemungkinan besar ini banyak yang belum mengetahuinya. Habis itu dia orang tersebut memasang togel Ustadz. Habis itu dapat dan dibelikan sarana yaitu berwujud mobil, dipakai usaha, habis itu usahanya maju melesat Ustadz. Akhirnya dia itu dengan adanya usaha tersebut yang sangat sukses, dia itu berubah hidup, jadi mungkin taat kepada Allah, juga bisa menjalankan ibadah haji. Tapi awal mulanya asalnya dari togel tersebut Ustadz. Gimana itu hukumnya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti itu Allah yang menimbang. Fa'amman sakulat mawazinuhu. Jadi ditimbang ya. Usahanya yang halal seberapa, usahanya yang haram seberapa. Nanti Allah mengkalkulasi itu. Dan Allah tidak akan salah dalam mengkalkulasinya. Aku tidak bisa mengkalkulasi itu. Nanti bisa salah. Itu hak Tuhan. Terima kasih. Iya, awalnya itu kan namanya ada tobat. Kan begitu ya. Tobat kan mengampuni apa yang sudah lalu kan begitu. Jadi insya Allah Allah yang menghitunglah sudahlah. Mungkin cukup ya, mungkin atau ada yang mau tanya lagi nih? Pertanyaan terakhir? Enggak ada? Mungkin cukup ya. Mungkin demikian Ustadz, bisa dilanjutkan sama nitip ada satu mohon doa untuk sahabat kita almarhum Bapak Ihsan Putra Dikdaya, geologis PT Brogol yang telah mendahului kita. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa kesalahan hilafnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran untuk semuanya. Mari kita akhiri dengan berdoa, mengawalinya kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub tama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'arifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Anwar Hambali telah menyampaikan mau'idhah hasanah. Semoga kita mendapatkan berkah atas apa yang beliau sampaikan menjadi pedoman dalam hidup kita. Mungkin ada inti-inti yang perlu kita garis bawahi terkait hidup ini lebih berharga. Nikmat paling berharga adalah dengan mendalami pedoman hidup yaitu Al-Quranul Karim yang harus kita selalu pelajari dan kita terapkan di keseharian kita. Jangan mengejar maliyah dan sultaniyah dan kita laksanakan amwalikum anfusikum fi sabilillah. Demikian acara pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan atas segala aktivitas dan diberikan kesehatan untuk diri kita, keluarga, rekan kerja kita, dan selalu diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sesi selanjutnya yang mau foto bersama kita ramah tamah, foto-foto di depan tim Bapak Buma dan Brokol. Panitia mohon dibantu untuk memindahkan meja yang di belakang, dibantu.